Ini menjadi satu hal yang menggembirakan buat kita semua. Jadi tahun ini kita menyambut Imlek dengan tanpa pembatasan begitu. Nah, memang seperti biasa pada umumnya menjelang Imlek itu selalu memang banyak masyarakat berbelanja kebutuhan. Sebetulnya sudah terjadi dari sejak minggu yang lalu begitu ya, dan akan berlanjut di minggu ini. Biasanya masyarakat akan lebih memburu kepada pakaian gitu kan, sandang begitu, busana fashion begitu. Dan nanti pada saat Imleknya, Chinese New Year-nya nanti akan lebih kepada belanja untuk makanan, minuman, dan tentu juga hiburan begitu. Nah, kemudian juga karena ini long weekend, jadi ini juga akan ada sedikit fenomena baru ya. Biasanya itu kalau long weekend, pusat-pusat perbelanjaan yang di luar kota justru akan diserbu begitu ya oleh para pengunjung. Nah, kemudian juga tetapi sekarang ini memang kan pemerintah dengan infrastruktur jalan tol dan sebagainya, Jakarta juga biasanya kalau long weekend itu diserbu juga oleh para pengunjung dari luar kota Jakarta. Jadi saya kira sekarang jauh lebih merata begitu ya, akibat infrastruktur yang sekarang sudah cukup baik begitu, khususnya di Pulau Jawa begitu ya, Jawa Bali. Nah, kemudian juga pusat-pusat perbelanjaan selama 2 tahun yang lalu, 2021 dan 2022 tidak bisa menyelenggarakan ataupun membatasi kegiatan-kegiatan event-event yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, sekarang sudah mulai boleh. Kalau 2 tahun yang lalu itu kita asosiasi juga ikut melarang ya mal-mal anggota kami untuk menyelenggarakan acara-acara tersebut. Nah, sekarang sudah bisa diselenggarakan ini. Terutama biasanya itu kalau Imlek, barongsai, kemudian juga tentunya acara-acara pameran, basar dan sebagainya. Jadi sekarang sudah mulai lagi diselenggarakan. Jadi saya kira ini juga satu hal yang menggembirakan juga, sehingga sekarang banyak mal juga yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan event-event yang terkait dengan Imlek begitu. Saya kira itu yang sedikit membedakan selama tahun ini dengan 2 tahun terakhir ya, 2021 dan 2022. Demikian. Baik, Pak Alfonsus, tadi kan Anda menyampaikan bahwa ini akan menjadi perayaan Imlek pertama ya Pak, yang tanpa pembatasan setelah pandemi COVID-19. Lalu sebetulnya untuk nanti di long weekend ini Pak, atau di hari libur bersama ini akan ada promo atau atraksi-atraksi apa saja Pak Alfonsus yang sudah disiapkan oleh para pengusaha mal? Ya, kalau promo, ada promo belanja tentunya ya, biasanya umumnya tuh diberikan diskon begitu, para retailer, toko-toko memberikan diskon, kemudian kolaborasi dengan pengelola pusat belanja. Biasanya pusat belanja itu pengelola akan mengadakan event-event ya, acara-acara seperti tadi itu, barongsai, musik-musik, tarian dan sebagainya. Kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan yang tentunya biasa terkait dengan lomba-lomba dan sebagainya. Nah, kemudian juga tidak pernah lepas juga tentunya basar-basar ya, basar pameran yang juga memberikan banyak promo-promo. Jadi saya kira itu adalah dua kolaborasi yang biasanya terjadi pada setiap hari raya, bukan hanya Imlek saja, saya kira Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, ya, itu biasanya ada kolaborasi dari satu sisi toko-toko memberikan banyak diskon-diskon, promo-promo belanja, di satu sisi pengelola mengadakan kegiatan-kegiatan, event-event, acara-acara. Jadi saya kira itu dua kolaborasi yang biasanya terjadi di pusat perbelanjaan begitu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Alfonsus. Saya sekarang ingin ke Pak Maulana. Pak Maulana, inti untuk momen long weekend Imlek hari ini berbarengan juga dengan turunnya harga pesawat. Nah, sebetulnya apakah sudah ada jumlah peningkatan, artinya untuk okupansi dari hotel atau juga dari jumlah pesanan pesawat untuk di beberapa waktu belakangan ini? Bagaimana Pak Maulana? Ya, tentu kalau kita bicara long weekend, potensi pergerakan itu ruangnya terbuka ya. Itu nomor satu. Kemudian dengan sekarang kalau kita lihat tren tiket pesawat kita bicara mulai masuk Januari ini kan sudah masuk di bulan Januari ini sudah masuk ke low season ya. Dengan turun tiket pesawat tentu ruang itu juga akan semakin terbuka lebar untuk bagi traveler untuk bergerak ya dari satu destinasi menuju destinasi lain. Namun juga kita harus pahamin bahwa momentum libur terbesarnya sudah lewat ya pada saat Natal Tahun Baru kemarin. Tentu pada saat Imlek ini yang paling terbesar itu adalah pergerakan yang akan terjadi, pergerakan lintas provinsi yang paling besar nantinya, yang berpotensi cukup besar. Apalagi kalau kita melihat long weekend-nya
ini cukup baik ya. Jadi kita hitungnya mulai dari Sabtu, Minggu ke Senin. Nah ini juga menjadi satu hal yang menarik. Jadi pergerakan lintas provinsi atau dengan menggunakan jalur darat ini berpotensi juga peningkatannya cukup besar nantinya kalau kita prediksi ya, kalau kami dari sektor hotel. Nah, dari sisi reservasi itu sendiri kita belum melihat peningkatan signifikan kecuali di daerah-daerah tertentu. Jadi kalau misalnya daerah-daerah di sekitar lingkaran ibu kota negara Jakarta itu mungkin sudah mulai menunjukkan angka peningkatan reservasi. Namun itu akan berbeda dengan daerah-daerah lain yang masih terbuka ruangnya untuk reservasi last minute nantinya. Mengingat tren pergerakan itu juga didominasi dari pergerakan menggunakan jalur darat. Sekian, Mbak.